Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu udah pegel dari tadi nungguin. Kelihatan di sini muka-mukanya udah ngantuk semuanya. Kalau pulang jualan kagak makan. Kalau pulang bareng makan. Ada plusnya nggak bungkus. Setuju ibu-ibu? Awas, lihatin atu-atu yang pulang ya, awas di rumah. Orang nonton wayang kulit, kalau belum selesai pulang ada yang ikuti. Mending kalau yang ganteng. Nah kalau mau monon yang ikutin ya. Kalau mau monon bu. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Kurang kompak. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala aydan, qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aydan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ay kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pada diam aja. Ay kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Begitu apa kelihatannya ada kompaknya. Alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillah bughdu dzikrillah. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Allahumma ja'alna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan
panitia peringatan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terwakili oleh Al-Mukarram Kanda Bapak Haji Amin dan Bapak RT Bandung Lautan Api. Betul. Bingung Marta jadi Bandung ya. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati orang tua saya Mamanda Bapak RT Sadikun mantan RT. Al-Mukarram Bapak RT Pendi mantan. Ke depan mau naik lah. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua RW baru. Saya rada-rada lupa namanya gitu. Apa namanya? Iya, Ardi gitu. Saya kadang-kadang begitu ngelihat orang kenal muka, kalau kenal nama. Kadang namanya Abdullah, saya panggil John nama saya. Sahabat kadang-kadang tidak kenal nama. Awalnya dulu saya panggil Wandi sama saya. Kalau malam nanya saya, misalkan begitu, Ji, saya panggil siapa yang berkumis ya katanya saya. Jadi kadang-kadang mohon maaf bukannya sengaja, emang kadang-kadang begitu saya sama saudara juga kadang-kadang muka mah kenal aja. Saya mau paling aja Bu. Terus saya kalau lewat di mana saya mau sama nanya, saya mah nanya ada orang lewat lagi ngituin anak, saya tanya Bu, dia bingung siapa ya katanya. Hanya ayo lah ajar ya semua ajar orang. Insya Allah. Ibu juga jangan begitu, yang ibu-ibu kadang-kadang lagi puyeng jalan, tengok kanan, tengok kiri, males ada yang nyautin. Betul betul. Ketahuan jasa lagi belangsaknya. Mudah-mudahan mereka yang tadi sudah saya sebutkan senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan oleh Allah. Usahanya, ikhtiarnya semoga ditambah-tambah lancar dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya sangat muliakan penceramah kita tadi, Al-Mukarram Kiai Husain dari Awam Melati. Beliau guru saya gitu. Kalau setiap ngaji beliau yang baca kitab, saya yang nyoret gitu. Guru saya beliau. Kalau saya mah cuma membacot doang gitu. Membacot, beliau yang nyoret, saya yang nyoret, beliau yang bacain gitu. Alhamdulillah tadi dikasih kesempatan waktu. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan semuanya bisa menjadi manfaat buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram akhina fillah Al-Ustaz Sufandi Al-Mukarram Kiai Haji Samsul Bahri Al-Mukarram Bapak Al-Ustaz Miftahul Jannah Gawas Al-Mukarram Bapak Al-Ustaz Solihuddin Al-Mukarram. Nah ini ada abang saya, guru saya ini juga sama Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Latif Taufik. Beliau dari Jakarta. Sekarang beliau sedang tinggalnya di Kalideres, dijagain Kalideres, maka disebut Sunan Kalideres. Alhamdulillah kita doain ya abang kita, mudah-mudahan panjang umurnya, diberikan sehat walafiat, keluarganya semua mudah-mudahan dibarokahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang nggak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya hormat sama ibu-ibu bapak ya. Taklim saya, cinta saya cinta sama ibu-ibu. Terserah ibu-ibu mau cintain saya apa kagak. Ini bukan lebay.
Lah saya kalau nggak cinta sama ibu-ibu lah bagaimana saya nggak bisa punya bini urusannya kan gitu. Ya. Sehebat apapun seorang laki-laki tetap lahir dari rahim seorang ibu, maka patut kita cintai. Kita punya ibu dan terutama ibu. Bu, kalau ada kecelakaan, ini kecelakaan. Yang ditolong duluan siapa Bu? Mati los. Terus saya di sini nggak ceramah, udah ngobrol aja keluarga saya semua. Mati los. Satu anak kecil, kedua ibu. Coba lihat pesawat mau kecelakaan, yang perlu mendapatkan pertolongan pertama anak kecil dan ibu. Kedua baru orang yang sudah tua. Nah, yang lain yang sehat masih muda biarin alat mampus terus. Maka karena tadi karena banyak anak kecil, banyak ibu-ibu, banyak orang tua di sini. Ini saya mohon maaf ya, sekali lagi bukan mengurangi rasa taklim saya duduk di sini. Kalau mau saling jangan saling saya panitia, kenapa dikasih panitia? Gitu. Tapi juga kalau saya duduk di bawah saya juga mau naik. Gitu. Kalau saya nggak kelihatan ngomong, anggap aja saya kayak wayang kulit, ya kan? Alhamdulillah saya dikasih bantu, tapi saya juga ngomong minta izin dulu sama orang tua semua. Jadi ini ya Bu ya, jangan ngambek Bu ya, jangan ngomong saya sok Bu ya. Mankola saat mankola soan bahwa sokun begitu. Orang yang ngomong sok sebenarnya dia yang sok. Mankola takabburan bahwa takab. Ya gitu Bu ya. Nah, cocok nih ya. Akur, terus udahan. Takut nggak dapat makan dia. Yang saya hormati para santriin dan santriat, kaula muda kaula mudi, senantiasa mudah-mudahan selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihasilkan semua cita-citanya, dan senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Segenap seluruh panitia, walaupun panitia tadi udah diomong, saya masih segenap banyak juga nanti panitia. Segenap seluruh panitia, baik dari kalangan bapak-bapak maupun dari kalangan ibu-ibu. Mudah-mudahan beres acara ini nanti semua panitia yang sudah capek mengeluarkan tenaga, pikiran dengan penuh kesungguhan senantiasa diganti menjadi catatan amaliyah ibadah di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengorbankan usaha, yang mengorbankan kerjanya, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah. Usahanya berkah, kerjanya berkah, semuanya penuh dengan keberkahan. Duitnya banyak, amin. Sawahnya banyak, amin. Mobilnya banyak, amin. Bisa berangkat lagi ke tanah suci, amin. Yang belum berangkat bisa berangkat, yang udah berangkat lagi. Yang udah belum, sama udah, bagaimana urusannya begitu? Ribet saya juga ngomong. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Ghafur. Salawat salim salam tak lupa kita haturkan kepada Paduka Alam, baginda junjungan Nabi besar Nabi Muhammad. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di sini. Senantiasa kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tertinggal, para banser, makasih sudah menjaga semuanya. Ini saudara-saudara saya semuanya ini. Mudah-mudahan para bangsa diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan
dan mudah-mudahan jadi pejuang jihad di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada banser kiai nggak ada yang jaga, Bu. Siang sekarang banyak ngomong kiai. Kiai banyak yang pada kepleset, kan banser yang angkat. Ini banser sebenarnya tugasnya bukan ngawal. Para jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di alam dunia ini kudu punya tujuan. Hidup kita di alam dunia ini bukan sekedar makan, minum, tidur, kerja, dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang lebih penting dalam menapaki kehidupan kita ini, bahwa hidup kita di alam dunia ini hanya perlintasan. Bahkan disebutkan cuma sementara. Masih ada kehidupan lain selain kita hidup di alam dunia ini. Maka ketika memang ada kehidupan lain yang kita sebut kehidupan tersebut bernama kehidupan akhirat. Hidup kita di alam dunia ini harus punya orientasi ke akhirat. Tindak tanduk kita, laku lampah kita, apa yang kita kerjakan sehari-hari ini berkaitan langsung dengan negeri akhirat. Jangan dikira ibu tertawa di akhirat nggak ada rekamannya. Betul. Jadi nggak perlu main kodak, di sana udah ada foto, gitu. Udah, insya Allah. Apa-apa ini mah apa buat ini. Jangan kira ibu nangis di alam dunia ini nggak dicatat di akhirat. Jangan kira apa yang ibu lakukan di alam dunia ini sama sekali tidak ada nanti bekasnya di akhirat. Semuanya pasti ada. Maka kalau kehidupan kita ini terkait dengan kehidupan akhirat, kalau kata bahasa orang kuliahnya, akhirat oriented. Manusia harus punya orientasi ke akhirat. Tadi sudah dijelaskan. Maka apa yang mesti kita lakukan di alam dunia ini? Pertama, yang mesti kita lakukan di alam dunia ini, sebagaimana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah Kanjeng Nabi diminta janji oleh Gusti Allah. Sering kita baca di dalam setiap sholat kita pada saat kita membacakan doa kita. Qul ya Muhammad, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah begitu kita. Saya mau nanya nih Pak, kita hidup udah punya prinsip kayak begitu atau belum? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, semua ritual ibadahku, baik sholatku, hajiku, umrohku, dan lain sebagainya. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, teruntuk pangeran semesta alam, Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Udah begitu belum? Udah begitu belum?
Jadi kalau belum bisa begitu, saya mau tanya lagi, hidup kita di alam dunia ini tujuannya apa? Bu, Pak, kalau kita tidak akan mengalami kematian, masyita, hiduplah terserah kita. Kalau kita tidak akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyita, hiduplah terserah kita. Tapi kulantaran semua yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siap-siaplah, fa innaka mayyitun, kita ini bakal mati. Maka ketika mati nanti masuk ke alam barzakh itu ada imigrasinya. Kita kalau berangkat umroh itu paling pegel kita kalau di bandara, betul. Jualan sono, muter, dibuat lagi tuh ada ini ya. Saya kadang-kadang suka kesel, molos saya mau dengan. Apalagi mau balik deh, dibuat puter sono, puter sini. Kita kalau nggak punya paspor, visa, ya mau bagaimana bisa masuk, nggak bisa terbang. Begitupun nanti di alam barzakh ada imigrasinya. Jangan dikira nggak gampang di alam barzakh. Siapa yang ngomong katanya? Begitu mati tenang, enjoy. Lu udah gak punya pikiran, bapak lu penyok kan gitu. Sekali ada penyok ya penyok, udah kan. Kalau gua kamburan itu ngomong nggak marah tenang. Jangan dikira enak, maka orang yang mengakhiri hidup tanpa haknya dia mengakhiri. Masalah sedikit pusing, masalah ini pusing, kita sering ngomong gue ya. Kita sering ngomong, kalau caranya begini mending gue mati. Enak kata dia mau mati, kata dia. Kalau enak mati, semua juga orang pasti pengen mati. Kalau hidup ini nyaman dan gak ada kematian, pasti Kanjeng Nabi Muhammad sampai sekarang kagak mati. Serius dikit, serius, gimana serius? Ketika seseorang meninggal dunia, matanya tertutup, napasnya terhenti, jantungnya, getakannya pun ikut berhenti, urat nadi, urat saraf semuanya ikut stop. Saat itu manusia tersebut ruhnya diangkat oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh saat itu terpisah dengan jasadnya, ruh masih ngeliatin jasad. Ketika dipandingin jasad tersebut, ruh ngeliatin, ngomong ruh sama yang mandiin. Apa kata ruh yang ngomong nih? Ruh ngomong sama yang mandiin, wahai Amil atau wahai Ustadz, tangan gue jangan lu tekak-tekuk ayah. Ibu-ibu kalau dengar begitu kira-kira lagi mandiin, kira-kira ada suara begitu. Kira-kira. Kaki dilempengin, tangan disendekepin, kemudian itu beres diwuduin, beres digosokin, dimandiin dan segala macam. Baru dikapani. Pas saat dikapanin tinggal muka doang mau ditutupin, ruh ngomong lagi. Kalau kedengeran kabur urusannya. Ini bahasa ruh. Apa kata ruh? Ntar dulu, jangan tutupin. Masih ada anak cucu yang belum gua lihat. Masih ada keluarga yang belum saya lihat. Oh, ntar dulu, saya masih punya urusan sama si Anu. Dia baik sama saya. Kemarin gara-gara saya berwit sama dia ngambek. Jadi saya kagak mau ketemu sama dia. Tolong paranin dulu dia kalau bisa. Saya pengen ketemu sama orang tersebut. Tuh kalau ruh bisa terdengar ungkapan curahan hatinya, kabur bu.
Makanya kenapa amil begitu ditutupin mukanya ngomong ya keluarga kumpul semua udah ya ikhlas semua ikhlas semua ini sampai mati. Ikhlas mati siapa? Begitu Bu ngomong tuh biasanya ustadznya atau kiainya yang ngerti ya udah kalau ikhlas kita tutupin ya mukanya semuanya tutup semuanya. Bismillah ala millati Rasulillah ditutupnya juga pakai Bismillah ala millati Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikat serot bawah di bawah dulu bawah terserah ada yang dibawanya di depan tetepan rumahnya, ada yang dibawa ke musola, ada yang dibawa ke masjid. Saya mau nanya sekali lagi, bakal ngalamin begitu kagak? Jawab. Ada yang kagak kalau enggak. Ada yang begitu kagak? Iya. Ada yang ngalamin. Nggak ada saya omong. Maulid sih ngomongin mati. Ada yang ngomongin Maulid sih ngomongin mati. Terusin enggak? Belum disolat? Begitu disolatin, mukanya dihadapkan ke arah dari terlentang. Kepala di mana? Di elon. Bahasa kita mah kaki dikit. Gitu, jangan dibalik, ntar pala ke kulon gitu. Telur miringin ke arah kiblat. Setelah miringin ke arah kiblat, mulain dibacain itu, mulain pembawa acara protokol alias MC ngomong ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga pada ngeliatin di depan, yang satu nangis, yang satu ngomong, biarin aja. Emang gua pikirin. Ya, pas begitu protokol ngomong, kata protokol, Bapak Ibu semuanya, kalau mayit ini punya utang, tolong bilang sama keluarganya. Keluarga anak yang ngomong, jadah si Baba mati ninggalin utang. Kata anaknya kalau utangnya kecil mah insya Allah dibayar, utangnya gede. Ada anak ngasih warisan ninggalin. Ada yang begitu di sini ada? Nggak ada di mana? Alhamdulillah. Dan kalau udah kayak begitu, kalau ibu misalkan punya bersangkutan dengan orang yang meninggal dunia, kalau ibu mau mengikhlaskan itu lebih bagus. Kalau ibu mau nagih, jangan sampai nanti mayitnya ini kasihan di alam kubur. Tagih Bu, Pak, tagih. 1.000 tagih, 10.000 tagih, 20.000 tagih, 500.000 tagih, 1.000.000 tagih. Kalau memang itu jadi hutang ibu. Tapi kalau ibu ikhlas, saya ikhlaskan. Jangan sampai keluarga saya, saudara saya di alam kubur itu mati, nanti malah dapat pertanyaan mungkar nakir. Karena di sana itu ada yang namanya imigrasi. Imigrasi bisa lolos di alam barzah kalau hutangnya juga beres. Terus ini, mulai ada ini. Bawa bapak namanya kupingnya ada panas nih gitu.
Panas, saya tahu sih kelihatan mukanya. Kayak begini cara dibilang udang katanya. Mana imigrasinya Bu? Tadi pertanyaan yang pokok adalah man rabbuka di dalam alam kubur tersebut. Masuk nih, beres disolatin, masuk ke alam barzakh. Begitu di alam barzakh, ditalkinin dulu 7 langkah orang yang nalkinin keluar dari lubang kubur atau dari kuburan. Malaikat mungkar nakir sudah siap nanya. Yang ditanya pertama adalah man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Degel-degelan Bu. Kita padahal udah tahu nih jawaban. Kalau ada polisi nanya kita jawabnya gimana? Anu gitu. Maaf. Padahal kita mau jawab karena kita degel-degelan, maka kita kagak bisa jawab. Sekarang kalau yang nanyanya malaikat, Masya Allah, malaikat tingginya juga bainal masyriq wal maghrib, lebarnya, tingginya antara langit ke-7 sampai dengan 7 lapis bumi. Ngadepin jenazah kita ngomong begini, man rabbuka, mukanya serem, mau ngomong apa? Bisakah kita ngomong Allah? Bisa. Bisakah kita ngomong Rabbi Allah? Susah. Bisakah kita ngomong La ilaha illallah? Ribet. Maka kalau kebiasaan-kebiasaan ini tidak kita biasakan di alam dunia, mustahil di alam barzakh kita bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar. Mustahil. Waman nabiyuka, pertanyaan keduanya dijawab lagi nih pakai kita nih, karena pertanyaannya waman nabiyuka, siapa nabi kamu? Nah jawabannya apa? Dan gak mungkin cuma sekedar ucapan melaksanakan perintah Allah kagak, ngejalanin syariat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagak, ujung-ujung pengen selamat di alam barzakh. Emang surga punya bapak moyang loh. Gak bisa, susah. Jangan kelas kayak kita, kelas wali masih punya ketakutan di alam barzakh. Kelas wali, walaupun wali sudah punya jaminan. Kenapa jaminannya? Pertama, jaminan wali adalah dia punya sanad keguruan nyampe ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-isnad dhamanun. Isnad adalah garansi kebenaran dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sering ngomong, orang yang ibadah, orang yang zikir, orang yang wirid tak punya sanad dia sampai ke kanjeng Nabi Muhammad. Di mana garansi kebenaran orang tersebut? Kalau keluarga Nabi, turunan Nabi, jelas nasabnya nyambung. Nah kalau kita nyambung dari mana kita? Mohon maaf, namanya Adul bin Pengki, Pengki bin Penyok. Mohon maaf, Penyok bin Bengkok kalau nggak salah dia namanya. Bengkok bin Jebrus. Nah, stop sampai situ keluarga saya mah kan ya. 7 turunan kagak tahu kan gitu. Kagak tahu. Coba kalau para habaib mah, para zuriat mah jelas anu bin anu nyampe ke kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hanya turunan Nabi lah yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunan-turunan kita, apakah kita turunan Abu Lahab, apakah kita turunan Quraisy, apakah kita turunan Abu Sufyan, apakah kita turunan dan Abu lain termasuk Abu Gosok dia Gak jelas turunan kita mau kemana. Maka ketika tidak jelas kita punya turunan, cari
mencari ilmu yang bersanad ke kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa ngaji alfiyah bersanad, atau ngaji Fathul Mu'in nggak bisa, atau ngaji tafsir nggak bisa. Asal cuma sekedar tauhid sifat 20 tapi bersanad. Guru saya punya guru anu punya guru anu punya guru anu, nyampe ke kanjeng Nabi. Minimal nggak usah nyampe ke kanjeng Nabi, nyampe kepada pengarang kitabnya minimal. Waduh, kayaknya kagak ada saya mah. Saya belajar sholat juga di buku. Maka sholat saya udah merasa paling benar. Puasa saya sudah merasa paling benar. Haji saya sudah merasa paling benar. Zikir saya, wali makalah. Kalau udah zikir, dong apa segede kentong gitu. Ya Allah, ya kan. Kalian ini malah. Nah, maka penting di sini kita bisa lulus nanti di mana tadi? Di alam barzah. Selamat di alam barzah, barulah kita nyaman, Bu. Nyaman. Kalau di dunia ibadahnya rajin, sholatnya rajin, sosialnya tinggi, kemudian ya punya rezeki, dia umroh atau dia haji dan segala macamnya sempurna rukun Islamnya, hidup bertetangga, tak saling hasut, hasad, sirik, dengki, pidik dan lain sebagainya, nyaman hatinya, dia yakin bahwa dia punya Allah. Maka orang tersebut ketika meninggal dunianya, malaikat ketika nanya malaikat sama orang tersebut, jawabnya, "Man rabbuka?" La ilaha illallah. Wa man nabiyuka? Muhammadur. Wa man imamuka? Dibaca Quran. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litudhira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Kata malaikat, suaranya enakin katanya. Malaikat satu ke satu lagi, lu tahu ini suara apa? Jadi lu mau tahu apa? Quran tolol katanya. Malaikat dibuat di Quran. Ini bener. Kalau benar kita tanya dulu ke Gusti Allah. Ya Rabb, ini orang baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bacaan apa ya Rabb? Karena saya sebagai malaikat, tugas saya di alam kubur. Saya nggak pernah ngaji Yasin malam Jumat. Kata malaikat. Jawab Gusti Allah. Apa kata Gusti Allah? Yasin bro. Lu sering yasinan Bu ya, terusin ya Bu ya, lancarin ya, biar hafal supaya ntar ditanya sama malaikat, nyerocos saya itu baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Beres pertanyaan, mulai. Bukan nakir tanda tangan, stempel, jeblok. Tinggal barang bawaan. Gitu kan? Barang bawaan. Mana barang bawaannya? Ya, kalau kita berangkat ini, kalau bawa koper, bawa apa? Kalau ada gunting keluarin, kan gitu namanya. Kalau ada jamnya mungkin dari besi atau dari apa, itu yang sejenis besi, keluarin. Nggak bisa masuk. Di ekstrainya nggak bisa masuk. Nah, maka kita hidup ini Bu, apa yang kita miliki ini hayu semuanya. Jangan sampai nanti di akhirat ini jadi bang berat keulangan. Sorban yang kita bawa, dibawa apa ini sorban? Nanti di akhirat ditanya oleh Gusti Allah.
Jas yang kita bawa, dibawa apa ini jas? Nanti ditanya oleh Gusti Allah. Kain yang kita pakai ditanya oleh Gusti Allah. Harta dan lain sebagainya dari mana asalnya bakal ditanya oleh Gusti Allah. Maka ketika tidak ada pertanyaan nanti di sono, terserah Pak, terserah Bu, masyita, apa saja silahkan kita perbuat. Cuman masalahnya di sono berat. Maka jelas dari sini sudah kita ambil gambar bahwa hidup kita ini harus bernuansa akhirat. Bagaimana Ustaz bernuansa akhirat? Apa saya harus pakai peci ayat tiap hari? Enggak juga. Apa saya harus pegang tasbih aja tiap hari? Enggak juga. Hidup yang bernuansa akhirat. Sekalipun jasadnya di dunia, tapi hatinya punya rasa ihsan ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bergaul, ingat bahwa kalau ada yang tidak baik, ada Allah. Ketika dia dapat kesulitan, ingat ada Allah. Dikatain sama orang, ingat jangan marah, jangan marah. Bu, cinta sama Kanjeng Nabi. Saya mau nanya sekali lagi, cinta sama Kanjeng Nabi? Benar? Bisa dibuktikan acara segini megahnya, katakanlah menurut saya pulang dari sini benar-benar kepengen cinta dengan Kanjeng Nabi. Ayo terang, lain cinta dengan Kanjeng Nabi. Kalau kita cinta ke Kanjeng Nabi, turutin Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lah manusia yang membawa syafaat, membawa pertolongan bagi umatnya. Kanjeng Nabi nggak egois. Kalau Kanjeng Nabi egois saat itu, mungkin Kanjeng Nabi kaya duluan. Kalau Kanjeng Nabi nggak egois saat itu, mungkin Kanjeng Nabi saat hijrah, Kanjeng Nabi berangkat duluan. Terbukti Kanjeng Nabi saat hijrah. Apakah Kanjeng Nabi berangkat duluanan? Kagak. Padahal yang diincar umatnya apa Kanjeng Nabinya? Kanjeng Nabinya yang diincar oleh kafir Quraisy. Tetapi Kanjeng Nabi berangkat belakangan. Jawab Kanjeng Nabi, ya Rasul, kenapa kamu berangkat belakangan? Begini, yang diincar itu saya, bukan kalian semua. Yang mau dimatiin itu saya sama kafir Quraisy. Jadi kalau saya ikut bareng dengan kalian hijrah ke Madinah, saya takut, saya khawatir. Malah nanti kalian yang gak punya salah jadi kena. Apa kata Kanjeng Nabi? Sudah biarkan saya di sini. Nanti kalau kalian sudah dapat di sono, sudah datang ke Madinah, barulah saya akan menyusul. Berapa hari Rasul? Kurang lebih seminggu saya baru sampai ke sana. Ketika para sahabat Ansor sudah berangkat, para sahabat Muhajirin sudah berangkat ke Madinah, Kanjeng Nabi masih di kota Mekah, umpet-umpetan dengan kafir Quraisy. Sampai-sampai disiasati saat itu Sayyidina Ali menyerupai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul, pergi silahkan. Abu Jahal dan pasukannya mau bunuh kamu. Biarkan saya tidur di mari supaya mereka menyangka bahwa saya adalah engkau ya Rasul. Kanjeng Nabi diperintahkan pergi, yang tidur Sayyidina Ali. Berangkat saya Kanjeng Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika berangkat terus naik ke Gunung Sur. Naik ke Gunung Sur belum pernah ada yang jamah. Kanjeng Nabi lah orang yang pertama masuk ke Gunung Sur. Di Gunung Sur dalam riwayat ada ular yang umurnya ribuan tahun. Sebelum masuk Abu Bakar dulu. Bahasa kitanya apa? Ngerapihin dulu. Tadi nanya Kanjeng Nabi, udah Abu Bakar? Belum ya Rasul. Udah? Belum. Nggak lama dipatok pulang. Begitu dipatok, udah Abu Bakar? Belum Rasul katanya. Karena dipatok Rasul
punya sahabat yang begitu luar biasa yang bernama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq ketika dipatok ular, kalau nggak ditanya sama Rasulullah nggak bakal ngaku. Saking haibahnya ke kanjeng Nabi, saking cintanya ke kanjeng Nabi, takzim ke kanjeng Nabi, nggak mau kanjeng Nabi itu melihat sahabatnya menderita. Tapi luar biasa Rasulnya, nggak otoriter Rasul. Ditanya, kenapa kamu geleban wahai Abu Bakar? Enggak ya Rasul, jujur ngomong, tangan saya kepatok ular. Urusannya kalau bangsa kita kepatok ular begitu, sementara ular burung mah kalau sudah dipatok paling 5 menit ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu pucat mukanya Abu Bakar, ditanya sama kanjeng Nabi, disodorkan tangannya, ini ya Rasul, tangan yang kena ular. Begitu kanjeng Nabi langsung ambil tangannya, itu kanjeng Nabi kayak kita gitu, kelas kedebong gak waras abong gitu. Diusap ya, kepala yang terkena. Begitu diusap Abu Bakar, raut mukanya sudah tidak pucat, langsung baik seketika itu juga. Coba bayangin kalau ludah kita begitu kita, waduh jengkol dulu di sini. Maka beda kanjeng Nabi sama kita. Makanya saya bingung, di mana murid tarekat kalau USTJ, kalau gitu. Apa jangan kebanyakan juga pelabah nyembur yang orang gitu, bahaya, jadi bau jeng. Ya Allah ya. Nah itu kanjeng Nabi. Begitu hijrah kanjeng Nabi nyampe di Mekah, barulah kanjeng Nabi nyampe. Begitu nyampe, kompak antara sahabat Muhajir dan sahabat Ansor. Kalau kayak sekarang mau bawa Adrohu Kola al-badru min sani tirwana wajaba syukru laina bada'a woi, halo, tahu apa? Nggak ada di sini, nggak ada ya? Nggak ada. Tuh kan, panitia pelit kadang-kadang. Ayo orang juga. Tolak min sani tilwada wajaba syukru la ilaha alillahi lagi wajib syukur. Sambil kita merasakan saat itu, apakah kita di Muhajir ataukah kita di Ansor, seolah-olah Rasulullah datang ke kita. Rasakan dengan keihsanan kita. Di zaman itu bagaimana Rasulullah datang dengan letih, dengan lesu, payah, capek, menghindari kejaran dari orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah hanya ingin satu, ingin damai. Rasulullah hanya ingin satu, Rasulullah ingin ketenangan, mendakwahkan agamanya, agama yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam.
wajaba syukru alaina alillahi. Satu kali lagi pola yatil wajah wajaba syukru alaina alillahi. Para keluarga, para orang tua yang dimuliakan oleh Allah, kehadiran Rasulullah itu betul-betul membawa rahmat buat kita. Maka Al-Quran menjelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bu, memperingati acara seperti ini, jangan takut kalau ada orang yang ngomong bid'ah, jangan takut kalau ada orang yang ngomong khurafat, jangan takut kalau ada orang yang ngomong sesat. Peringatan Maulid ini penuh keberkahan, insya Allah. Mau bagaimana tidak? Ketika Rasulullah hadir pun para malaikat membacakan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat kita merayakan ini, andai pun lau kusifal hijab, dibukakan panca indera zahiri kita, ditutup panca indera zahiri kita, dibukakan panca indera batin kita, lau kusifal hijab la ra'ainahum, maka niscaya kita akan melihat malaikat pun ikut membacakan sholawat kepada kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pernah rugi Bu kalau ada acara-acara kayak begini. Jangan pernah menganggap bahwa wah, acara Maulid paling begitu-begitu aja, bosan. Ibadah yang kita lakukan semuanya akan dibalas oleh Allah. Sampai kita bosan. Justru yang bosan Allah apa kita? Yang bosan Allah apa kita? Kita yang suka bosenan. Katanya pengen hidup di akhirat bagus. Doanya juga tiap hari doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban. Maka tauladanilah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul nggak egois tadi. Rasul nggak otoriter. Kalau Rasul egois, Rasul disuruh kaya, yang nyuruh kaya langsung Gusti Allah. Kalau Rasul mau kaya, Jabal Uhud bisa jadi emas semuanya. Tapi Rasul sayang sama umatnya. Kenapa kata Rasul? Hidup ini cuman sebentar. Sementara kehidupan di akhirat itu bahkan abadi. Janganlah yang sebentar ini mengorbankan kehidupan kita nanti di akhirat. Maka Rasul sayang sama umatnya. Kalau Rasul kaya, umatnya kaya mana? Masya Allah. Segitu Rasul susah aja juga umatnya berlomba-lomba mencari kekayaan. Padahal sedikit saya omong. Ini ada wasiat sedikit. Ya, nih, saya ngomongin. Ada di tungkat Nabi Musa itu ada tulisan 4 tulisan. Mungkin yang udah dengar saya ulang lagi ya. Tulisan yang pertama, kullu sultani la yaqdilu fi sultanihi wa fir'aun sawa. Setiap pemimpin yang tidak adil dalam kepemimpinannya, dia dan Fir'aun sama. Jangan jauh-jauh ngomongin pemimpin presiden, jangan jauh-jauh ngomongin pemimpin gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT,
jangan jauh. Diri kita ini pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ini pemimpin sebenarnya. Terutama pemimpin buat diri kita sendiri. Kalau buat diri aja kita nggak bisa mimpin, bagaimana buat orang lain kita? Makanya anak muda, kalau belum bisa mimpin jangan suka pengen kawin. Pimpin dulu diri sendiri, baru kawin. Kalau diri sudah bisa diatur bagus buruknya, tahu kelemahan kita, tahu kelebihan kita, baru ngomong minta kawin. Cuman sebelum minta kawin, kumpulin duit dulu. Mau pakai apa? Nggak punya duit mau kawin. Nikah nggak kadang-kadang anak muda sekarang pengen kawin, wah udah lewat belakang ya. Yang jelas saya mau dikawinin. Bahayanya anak sekarang. Naudzubillah, summa naudzubillah. Di sini mah nggak ada. Di kampung saya juga nggak ada. Tapi di mana kali itu adanya? Ya. Nggak ada di mana. Bahaya. Nah, kembali ke kita sekarang. Apalagi kita punya anak, kita punya istri, kita mungkin sudah punya cucu. Kita ini menjadi pemimpin buat keluarga kita. Maka ketika kita tidak bisa adil buat keluarga kita diibaratkan seperti Firaun. Seorang bapak tidak bisa adil dengan anaknya. Hak-hak anaknya tidak pernah ditunaikan oleh seorang bapak tersebut. Anak pengen sekolah, bapaknya bodoh amat. Anak pengen pesantren, sebodoh. Anak pengen ngaji, sebodoh. Maka siap-siap seorang bapak yang kayak gini nanti di akhirat bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak-enak anaknya lagi pesantren, suruh pulang, suruh kerja. Betul begitu, betul. Itu kira-kira bapak bagus apa kagak? Bukan kata saya ya. Kata saya ya. Itu pada ketawa ibu. Kadang-kadang sih bukan bapaknya, sebenarnya ibunya yang nyuruh bang. Bagaimana ini kita bang? Udah anak berhentiin apalah kali itu jangan berhenti. Tiap hari minta ongkos, sebelumnya sudah kerja lah kali itu. Ya Allah ya kan. Nah, berarti kita nggak adil. Kita lebih seneng anak pegang duit banyak daripada tuh anak sholat, betul? Ya, lu tong sholat mulu lu, nih mak lu kelaparan lu kagak mikirin tong, nggak ada. Ayo bener jujur, begitu jujur. Iya begitu kita menang sekarang. Itu yang kayak begitu kira-kira adil apa kagak adil? Adil apa kagak adil? Nggak adil kita, nggak adil kita. Mana hak kita? Mana hak seorang anak? Hak seorang anak itu harus dididik. Dia harus sholat. Karena kalau dia kagak sholat, siap-siap di akhirat. Kenapa anak nggak sholat? Bapaknya ditanya dulu. Bapaknya yang habis sama malaikat. Apa? Saya nggak bisa ngomong ya, nggak bisa ngomong. Ya begitu dah. Ya Allah ya Karim. Kita siap-siap. Di akhir zaman ini, maka akhir zaman yang paling bagus kesono salah, kesini salah. Apalagi anak muda sekarang dikit-dikit begeng, ada istilah gangster. Oh itu badan udah bagus biasa, cakep biasa itu badan. Cakep biasa itu badan. Di belakang kupu-kupu, di depan macan. Sebelah kiri ular kobra, di sini ular keket. Ya Allah udah cakep banget. Kalau megang anu ya Allah ya kali. Kalau ada yang jalan habis, ini nama dia. Anak siapa tuh Bu? Anak siapa itu? Ya Pak RW nih, ya. Saya mohon nih keamanan wilayah ini mudah-mudahan nih nanti ada RW bagus ke depan bisa bagus, amin. RT-nya baru ke depan bisa baru semuanya, amin. Bukan baru kemaksiatannya, tapi baru dalam sisi keadilannya, amin ya robbal alamin. Itu terus ya. Di saya mah ada request sih katanya lama, udah saya mau udah bacotnya lama.
Habis saya diberi kesalahan katanya. Padahal kata saya benar kalau saya nggak pernah lama aja. Saya paling 10 menit, 15 menit udah. Gitu. Karena apa tergantung. Enggak, saya nggak marah tuh, enggak. Ibu kan yang ngomong, bukan saya kan. Enggak, saya mampu apa enggak? Enggak, ini request panitia. Ini lumayan panjang ya. Tapi ini yang panjang ibu mah. Kasih pendekin kan bahaya urusannya. Dipanjang nih panitia panjang. Bodoh saya, yang penting saya ngomong nih panjang. Besok mau manggil lo, saya manggil dua sebodoh amat. Tuh, kan? Terus apa nih? Apa kita langsung zikir? Terusin ya, dikit lagi. Sampai di mana tadi saya lupa lagi. Oh iya. Ini saya pesan sama panitia nih ya. Pesan ini besar. Ya MC jangan gede-gede. Ya yang gope gitu. MC. Ya. Terus apa itu? Kori jangan gede-gede juga. Udah ikhlas, Kori MC udah ikhlas insya Allah gitu. Kasih dia tuh ya 700 ke 900 syukur-syukur sejuta ya gitu. Itu yang baca rawi, kalian baca rawi gitu, baca rawi tuh. Tadi ada hadron nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, berarti kecil ya. Kalau ada hadron, karena kalau pakai hadron nanti yang mukul satu-satu bocah. Banser, jangan lupa. Nggak tuker-tuker dia di sini. Banser jangan lupa. Kesian tuh banser juga. Mulutnya udah pada asem, saya tahu pengen apa itu banser. Mulutnya udah kriki ya. Ya Allah ya Karim. Banser, diperhatiin panitia banser. Ya emang nggak usah. Nggak usah benar saya mah. Ngomong apa adanya dari hati saya ya. Nggak usah kalian. Ibu sih ngomong amplop jadi saya rada haus bu. Saya dari guru itu udah diomong, kata guru jangan suka lihat-lihat amplop. Guru udah ngomong begitu saya. Kata guru begitu. Terus guru ngomong lagi. Ada orang minta doa ke guru. Terus guru ngomong minta doa pengen bayar utang 500 juta. Amplopnya 20.000. Itu kata guru kira-kira doa pengen dibayarin 500 juta, Allah kasih rezeki ngamplop 20. Itu kira-kira tuh yang kayak gitu waras apa kagak waras kira-kira bu? Bukan saya ngomong ya. Atau apalagi ngomong begini mah ya, nah hitung aja udahlah kan gitu. Nggak usah saya insya Allah nggak bisa. Sudah terlatih saya. Itu kalau melihat yang bening-bening amplop nggak mau saya masuk gitu. Ya alhamdulillah mata saya masih awas, Allah kasih awas. Jadi kalau yang polos-polos mah saya buang bu.
Saya nggak lihat yang warna-warna. Gitu. Kalau yang warnanya biruan, hijau. Kalau hijau saya taruh di dalam kotak, Bu. Kalau yang biru saya taruh di dompet. Kalau yang merah itu udah direbus suara sama bini, Bu, biasanya. Ya Allah, ya kalian ngacrak kemana-mana ini, Bu, ya. Ngacrak kemana-mana. Maka pemimpin yang adil itu penting. Penting. Nih, Bu, kira-kira kalau misalkan suami ibu punya istri 2, ibu yakin bisa adil kagak? Pak, gimana coba? Kami gimana? Yakin Bu nggak bisa adil? Masya Allah, Pak. Udah nggak ada kesempatan sama sekali ya. Pintu sudah tertutup sudah pintu. Jawabannya saya betulkan ibu-ibu. Kalau untuk Rasulullah, maka di sini tadi saya mengikuti Rasulullah itu terlepas dari yang khususiat. Kalau khususiat buat Rasul jangan diikutin, jangan mentang-mentang Rasul istrinya banyak, kemudian kita ngikutin istri pengen banyak. Pelebah di situ sebenarnya itba terhadap khususiat itu dilarang kalau belum persyaratannya adil. Betul. Saya bela ibu-ibu. Pelebah ini saya bela. Maka ada dongengnya nih Bu, susah adilnya sekalipun nih Bu, ya. Oh, suaminya itu ulama, suaminya itu kiai, bisa dibuktikan. Satu contoh, nih begini. Ada kiai belum berangkat haji, belum berangkat umroh, dia pengen ke umroh, punya bini 2. Yang satu bininya namanya Hasanah, yang satu bininya namanya Khadijah. Ini cerita ini, Bu. Dia namanya juga cerita. Majalah Tempo bener, Tempo. Ini si suami ngomong begini ke istrinya, istri-istriku yang tercinta, Bapak kepengen berangkat umroh dulu lah, haji mah susah. Lama, apalagi usia kita udah bukan usia yang untuk bisa ini ya nungguin umroh, nungguin haji, maka umroh aja dulu lah. Ngomong ke yang kedua istrinya, ya, gua muda. Besok ngomong, si suami pulang ke rumah istri pertama, lu ngomong apa tadi? Mau umroh, lu mau ngajak dia? Gue mau diduain begitu di sana. Kata istri pertama nih orang. Lu tahu ini apa namanya? Gitu. Lu jadi ini urusan bengap muka lu sama gua. Kata ini pertama. Kalau lu mau umroh sama gua aja, jangan sama dia, si Jablay lu ajak. Betul, kata istri kedua dia ngomong, baru pengen tenang ke rumah istri kedua, baru tiduran habis, ibunya nganying sama bini pertama, dia pulang bini kedua. Di bini kedua baru nyampe pintu doang. Bangsat sini tuh, duduk lu sama gua, kata. Lu tadi ngomong apa? Lu tadi sama malampir, gitu. Lu mau umroh, gua mau dibarengin. Ustaz, lu kira-kira mana yang lu ceraiin gua sekarang? Kata dia. Duitnya gua ambil buat umroh, mending gua umroh sendiri daripada bareng sama lu, kata dia. Agak. Singkat cerita, sabar nih suami. Sambil nangis-nangis supaya istrinya bisa berangkat berdua. Jadilah berangkat berdua. Istri pertama, istri kedua.
Nyampe di Mekah biasa gitu dia. Kebenaran dia ke Mekah dulu, begitu ke Mekah dia tawaf. Nah, begitu tawaf di rukun Yamani. Di rukun Yamani. Kan di rukun Yamani sunnah kita baca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Putaran pertama hasanah, putaran kedua bininya yang namanya Khadijah ngomong, bang, bersih hasanah melulu dari tadi. Lah gua kapan disebutnya? Diam dulu, emang ini doanya, kata dia. Nggak bisa dirubah. Kagak bisa, pokoknya kudu nama gua sebut ntar. Di putaran kedua, di rukun Yamani, lu sebut nama gua. Kata bini yang pertama. Karena bini pertama Khadijah, bini kedua Hasan. Putaran kedua dirubah sama kiai, padahal tuh kiai ngerti hukum kan begitu. Udah bisa gara-gara nggak mau cekcok sama bini dua, ya gitu. Udah biarin lah, biar sama-sama adil. Allah Maha tahu, kita jangan gitu. Rabbana atina fid dunya Khadijah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu lakinya ngomong ke bininya, puas lu. Pak Bu, nggak bisa tetep. Jadi rataan kita ini cuma pakai nafsu. Sulit, kita bukan Rasulullah, kita bukan orang mulia, kita juga bukan para wali Allah. Maka saya yakin nih bapak-bapak, bukan nggak pengen nyandung, Bu, pengen nyandung. Cuman mungkin pertama takut. Takut, tapi saya bagusin takutnya. Kalau takut adil, nggak bisa adil. Tapi kalau takut, ibu paham tuh kan gitu. Maka dari itu dia, pemimpin yang adil, jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu nih, kalau suaminya kepengen supaya kagak kawin lagi, beliin tongkat. Tongkatnya tongkatnya itek. Laki saya masih muda, masa pakai itek, pakein. Biar tidak kemana-mana pakai itek kayak gitu. Sunnah, maka kata Kanjeng Nabi, usia 40 tahun sunnah pakai tongkat. Nah itu supaya kagak kawin. Maka dulu kenapa Bung Karno megang tongkat komando? Beliau tahu riwayatnya bahwasanya Nabi Allah Musa alaihissalam dikasih tongkat. Di dalam tongkat tersebut bertuliskan, kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi huwa wa fir'aun sawa. Gak ada bedanya, pada baik sarwa kehed sami mawon, dia sama Fir'aun sama. Kalau dia kagak bisa adil. Kedua, jangan banyak-banyak. Saya nggak nyetain sampai 4, cukup 2 aja, ini terakhir. Bonus, ntar kalau buat di mana-mana itu mah gitu. Bonus 2 aja. Satu lagi, hitungkan nabimu. Maka kalau punya suami kasih tungkat, itu maksudnya bang. Dan ngaji malam maulid ya, pakai tungkat bang ya, supaya bisa adil, berlumpuk apa supaya pakai tungkat. Abang mungkin jasmaninya sehat, tapi ruhaninya kagak sehat. Karena terbukti, abang kalau melihat janda mata lada melot, maka suruh pakai Yang kedua, wa kullu alim la ya'malu bi'ilmihi huwa wa iblis sawa.
Orang yang punya ilmu, ilmunya tidak dimanfaatkan, anaknya tidak pernah diajarin ngaji, anaknya tidak pernah diajarin sholat, anaknya tidak pernah diajarin adab-adaban, mana adab yang baik, mana adab yang buruk, los kajon bahasa orang Betawinya mah. Diantepin aja tuh anak. Dianterin ke guru ngaji kagak, di pesantrenin kagak, diumbang aja itu anak. Sampai-sampai sudah besar itu anak kagak bisa sholat, kagak bisa ngaji Quran, kagak bisa tahu tata krama, mana baik mana buruk. Maka siap-siap orang tua, sekalipun orang tua itu pernah pesantren tadinya, dia punya ilmu, dia punya kebijaksanaan, dia punya pengalaman, kemudian anaknya dibiarkan saja, maka dia wa iblis sawa, orang tersebut dengan iblis sama pada baik. Jangan pengen ngarep-ngarep masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Siap-siap. Ada ustaz ajarin ngaji, uang minyak tiap malam datang. Giliran ada santri yang kagak uang minyak, soalnya lu kan gitu, usah ribet lu, waduh uang minyak kagak. Ada yang begitu ada. Berarti itu ustaz tidak mau mengamalkan ilmunya. Seorang ustaz kudu ikhlas. Imam muridnya ngasih nggak ngasih, alhamdulillah. Cuman kira-kira bu, ustaz udah merengkal uang minyak kagak dibayarin, atau boleh jadi juga ustaz juga manusia biasa, anak pengen pinter, anak pengen cerdas, tapi kepedulian orang tua kagak ada. Ya saling aja lah, saling mengerti, saling menghargai. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekelumit sejarah singkat bagaimana kita semestinya hidup meniru Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena panutan yang terbaik tidak ada lagi kecuali Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang Nabi sudah tidak ada, maka ikutilah para pewaris-pewaris Nabi, zahiran wa batinan. Ikuti secara zahir, ikuti secara batin, supaya kita benar-benar diaku sebagai pengikut setia Kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan ada kata uswatun hasanah. Uswah mananya tauladan, uswah artinya adalah contoh, pola, model. Maka tauladan, contoh dan model ini ada dua bagian. Ada tauladan yang bagus namanya uswah hasanah, ada tauladan yang tidak bagus namanya uswah sayyi'ah. Uswah hasanah tentunya kita harus menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai model hidup kita yang perlu kita ikuti, yang perlu kita contoh supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bersama para guru-guru kita, bersama para wali-wali, bersama para kanjeng Nabi, terutama kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kenikmatan dari Allah, mendapatkan kelezatan dari Allah, kasih sayang Allah yang begitu luar biasanya. Mudah-mudahan kita nanti dapat merasakannya. Amin ya robbal alamin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu, zikirkan dulu bentar, terus zikir baru kita pulang ya. Ya, lama-lama tenang aja ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir